Membandingkan kelebihan kita dengan orang lain yang tidak punya kelebihan tersebut menunjukkan kalau kita masih belum mengenal kehendak Allah. Selamat pagi Jemaat Batu Zaman, juga saudara-saudara sekalian. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, 2 Korintus 10 ayat 12 akan membantu kita merenungkan sikap kita pada orang lain. Bukan untuk dibandingkan, adalah judul renungan pagi ini. Versi Alkitab yang terbuka, sebab kami tidak berani untuk mengelompokkan atau membandingkan diri kami dengan beberapa orang yang memuji-muji dirinya sendiri. Namun, ketika mereka mengukur dirinya dengan diri mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan mereka sendiri, mereka itu tidak memahaminya. Saudara, sampai hari ini kita masih sering berpikir dan bertindak kontradiktif ya, saling bertolak belakang. Kontradiktif soal apa? Salah satunya tentang membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, apa yang salah sebetulnya dengan membandingkan? Bukankah waktu ada pembanding kita jadi bisa menilai diri sendiri? Karena membandingkan diri dengan orang lain, kita jadi tahu kalau usaha kita kurang maksimal. Kerja kita kurang giat, berpikir kita kurang memeras otak, dan banyak kekurangan-kekurangan lain. Kalau membandingkan lalu menjadi bahan introspeksi, bahan berbenah diri, jadi terbuka dikoreksi Tuhan, ini tentu dampak positif dari membandingkan. Tetapi, kalau yang terjadi adalah menghakimi orang lain, menekan orang lain supaya bertindak lebih jauh, atau mungkin juga membatasi sama sekali gerak pelayanan seseorang, kita tampaknya sedang melakukan apa yang Paulus tolak. Kepada jemaat Korintus, Paulus menentang orang-orang yang membanggakan diri sebagai orang-orang yang diutus Kristus. Masalahnya, para penentang itu yang juga para pelayan senang membandingkan kemampuan khusus mereka dengan kemampuan khusus orang lain, termasuk Paulus dan tim pelayanan yang ikut dibandingkan. Nah, para penentang bangga dengan kemampuan khusus mereka sambil merendahkan ketidakmampuan orang lain. Ini tentu sikap yang tidak bijaksana. Bahkan dalam Alkitab terjemahan baru, di sikap ini dikatakan bodoh. Sebab saudara, membandingkan kelebihan kita dengan orang lain yang tidak punya kelebihan tersebut menunjukkan kalau kita masih belum mengenal kehendak Allah. Kita bahkan mengabaikan kalau Allah menciptakan kita dengan unik, agar satu dengan yang lain saling melengkapi. Kita adalah bagian-bagian tubuh Kristus yang memiliki karunia berbeda. Allah memanggil masing-masing kita untuk berperan sesuai latar belakang, pengalaman, kesempatan, keahlian yang Dia perkenankan. Dia punya tujuan menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kurang tepat membandingkan kelebihan kita dengan kekurangan orang lain, apalagi jadi merendahkan orang lain. Tidak tepat membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain, apalagi jadi iri pada keberhasilan orang lain. Jadi, saudara, panggilan bagi kita pagi ini, teruslah menjadi diri sendiri dengan kelebihan dan kekurangan kita. Kiranya Tuhan menempatkan kita sesuai tujuan Dia menciptakan kita. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.